Perkenalkan, nama saya Nanda Natasha Butarigan, NPM 1905030128 dari kelas 2B3. Perkenalkan, nama saya Yeni Florentina Buru Ginting, NPM 1905030005. Perkenalkan, nama saya Andriani Brukaro, NPM 1905030122. Perkenalkan, nama saya Mia Pupayosa Purufinem, NPM 1905030182. Pertama-tama campurkan gula sebanyak 200 gram dengan tepung Nutrijel rasa coklat ke dalam sebuah wadah. Di sini keadaan api kompor belum menyala. Kemudian campurkan tepung agar-agar dan gula dengan air sebanyak 200 ml atau secangkir air. Kemudian aduk terlebih dahulu sampai merata. Jika dirasa sudah merata, maka hidupkan kompor dalam keadaan api sedang. Kemudian aduk kembali larutan tepung agar-agar dan air dan gula. Aduk sampai mendidih. Setelah itu, di pertengahan sebelum larutan mendidih, campurkan 1 saset SKM atau susu kental manis ke dalam larutan tersebut. Setelah itu, aduk kembali larutan tadi dengan keadaan api yang masih sama, yaitu api sedang. Setelah larutan mengeluarkan busa, itu tandanya larutan sudah mendidih dan siap untuk dicetak. Namun sebelum dicetak, matikan api, namun tetap diaduk sampai uap dari larutan itu hilang. Setelah uap dari larutan tersebut menghilang, maka tuangkan larutan tersebut ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Untuk layer kedua, perlakuannya sama dengan layer pertama, yaitu mencampurkan 250 gram gula pasir, lalu dicampurkan dengan air sebanyak 200 ml, kemudian dicampurkan 1 saset tepung agar-agar yang tidak memiliki rasa atau plain, dan dalam keadaan ini api masih tetap mati. Setelah semua dicampurkan ke dalam wadah, terlebih dahulu aduk dan ratakan larutan. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis ke dalam wadah. Namun di sini api belum menyala. Kemudian aduk semua larutan hingga menghasilkan warna susu seperti pada video. Setelah itu nyalakan api dengan keadaan api sedang, kemudian aduk perlahan semua larutan tersebut tanpa berhenti. Aduk semua hingga larutan benar-benar mendidih dan mengeluarkan busa. Aduk terus larutan dengan perlahan sampai larutan tersebut benar-benar mendidih. Setelah mendidih, dengan tetap mengaduk, matikan kompor. Kemudian aduk tetap larutan tersebut sampai uapnya hilang. Setelah uap larutan tersebut dirasa menghilang, maka tuangkan larutan untuk layer kedua ini di atas layer pertama. Di sini pastikan layer pertama benar-benar sudah mengeras sehingga larutan pertama atau layer pertama dan layer kedua tidak terkontaminasi ataupun tidak tercampur satu sama lain.
Setelah semua larutan untuk layer kedua selesai, diamkan terlebih dahulu. Setelah layer kedua dirasa sudah setengah keras ataupun setengah dingin, masukkan hiasan buah manisan kering di atasnya untuk menambah tampilan menarik pada puding coklat susu yang kita buat. Setelah semua dihias, diamkan puding sampai benar-benar mengeras. Nah, setelah mengeras, inilah hasil dari pembuatan puding susu coklat. Untuk lebih nikmat bisa kita dinginkan sebelum disantap.